Duel dua jenderal dalam Pilkada Jateng bakal rame. Pasti gayeng. Rambo versus Sambo. Begitu yang dikatakan banyak orang. Jenderal Andika yang dianggap sebagai Rambo ini dipastikan bakal menghadapi perlawanan yang sengit dan penuh intrik dari Lutfi. Sejak awal, Mas Rambo sudah dikeroyok Lutfi yang memang diusung oleh Kim. Koalisi ingin menguasai. Tidak heran, di X, tagar asal bukan polisi jadi trending topik. Tanda-tandanya sudah kelihatan. Video deklarasi para kepala desa pendukung Cagup Lutfi beredar. Yang pertama berlokasi di Boyolali, kemudian beredar lagi dengan lokasi di Pati. Bukan tidak mungkin di setiap kabupaten atau kota hal serupa dilakukan. Walaupun kita tahu kepala desa harus netral, tidak boleh berkampanye untuk pasangan tertentu. Bercermin dari Pilpres kemarin, jangan kaget kalau Jateng atau Jawa Tengah bakal diguyur bansos. Selentingan mengatakan Lutfi berperan dalam kemenangan besar-besaran dengan pengerahan aparat baju coklat di wilayah Jawa Tengah. Kecurigaan ini berawal dari baliho besar bergambar Kaisang dan PSI yang mendadak tersebar masif di mana-mana tanpa ada yang tahu kapan baliho-baliho tersebut mulai dipasang. Artinya, ini dilakukan di waktu dini hari, saat sepi dan hanya sedikit orang yang berkeliaran. Menimbulkan kecurigaan makin besar pada jajaran Korps Baju Coklat. Masyarakat sipil atau orang biasa tidak terlatih mengerjakan sesuatu dengan rapi, cepat, dan senyap. Bila masyarakat sipil yang memasang, pasti akan ada keramaian akibat obrolan dan canda tawa mereka. Lutfi sendiri bisa dibilang orang dalam Mulyono. Dalam sekali, sangat dalam. Antek namanya. Ia sudah menjadi Wakapolres Surakarta saat Mulyono menjabat wali kota di sana. Otomatis sejak dulu Mulyono terbiasa berkoordinasi dengan Lutfi. Kedekatan ini membuat Lutfi menjadi satu-satunya perwira bukan lulusan Akpol yang bisa berpangkat Komjen dan menjadi Kapolda. Lutfi sendiri selama 16 tahun ini selalu berkarir di Jawa Tengah sebelum mendadak dipindah ke Jakarta sekitar sebulan yang lalu. Penempatan selalu di Jawa Tengah itu bukan mustahil, ada tujuan terselubung kan? Lutfi bisa jadi tangan kanan yang sejak awal dipersiapkan Mulyono untuk menguatkan hegemoninya di Jawa Tengah. Banyak yang bilang awalnya Lutfi adalah perwira yang cukup dekat dengan PDIP, terutama pada Pak F.E. Rudi yang juga ketua DPC PDIP Solo. Pak F.E. ini kemudian yang mengenalkan Lutfi pada Mulyono. Sejak dekat Mulyono, karir Lutfi di Jawa Tengah makin moncer, meskipun ia bukan lulusan Akpol. Dari situ kita melihat pola yang sama dengan yang selalu dilakukan oleh Mulyono dalam merekrut orang-orang yang menjadi kepercayaannya. Mulyono biasanya justru suka mengangkat orang yang paling tidak berprestasi, yang paling tidak mungkin untuk meraih suatu jabatan publik. Bisa kita lihat pada contohnya Budiari yang awalnya hanya seorang ketua kelompok relawan. Pekerjaannya yang mengumpulkan orang untuk ikut dalam kampanye atau kegiatan-kegiatannya Mulyono. Tujuannya tentu saja biar Mulyono kelihatan banyak pengikutnya, digemari masyarakat, elektabilitasnya tinggi. Inilah cara owi sekali. Selain Budi Ari, ada Bahlil, satu-satunya menteri yang nggak bisa bahasa Inggris. Lulusan dari universitas apa juga nggak jelas. Kesetiaannya pada Mulyono luar biasa, tidak ada lawan. Siap jadi tukang pukul. Di medsos, orang seperti ini kerap disebut, mohon maaf, cebokers. Orang yang siap, mohon maaf, membersihkan kotoran tuanya. Ada lagi nama Sylvester Matituna yang kemarin ribut dengan Rocky Gerung di acara Aiman Wicaksono. Mereka ini para social climber, para panjat sosial, pansos dalam arti sesungguhnya. Orang yang dulunya benar-benar bukan siapa-siapa. Menjilat to the max yang ditunjukkan dengan selalu membela Mulyono habis-habisan. Salah ataupun benar dan ujung-ujungnya dapat jabatan. Bisa jadi Lutfi termasuk kelompok ini, mereka yang sudah matur nuwun banget karena dikatrol Mulyono untuk dapat jabatan strategis. Karena memang mungkin dipersiapkan untuk jadi proksinya, kaki tangan yang bakal melakukan tugas-tugas untuk doronya Kanjeng Mulyono. Di Jawa Tengah, menurut kabar, Lutfi selalu membackup masalah-masalah yang ditemukan oleh Gibran.
mulai dari memberi uang tutup mulut pada Pas Pampres yang dicopot maskernya dengan kasar oleh Gibran, memberi uang pesangon puluhan juta pada pegawai Cilipari yang dituduh Gibran mencuri dan dipecat tanpa pesangon, termasuk juga memberi kompensasi nyaris 100 juta pada warga Pajang yang mendapati mobil Gibran melawan arus di jalan satu arah. Warga yang kemudian rame-rame menyetop mobil tersebut dan memaksa Gibran turun dan meminta maaf, namun Gibran saat itu kabarnya tidak mau turun. Kabar-kabarnya seperti itu. Di Solo, semua berita ini banyak terdengar. Kebenarnya entahlah, tapi melihat selama ini berita-berita miring tentang Mulyono dan keluarga ternyata sering terbukti benar. Kita layak menganggapnya masuk akal. Lutfi memang habis-habisan membackup Gibran. Berbeda dengan geng Budi Ari, Bahlil, Sylvester, dan Lutfi di era Mulyono, kelompok orang-orang berprestasi, para pakar di bidangnya, jangan harap mendapat atensi Mulyono. Malah dianggap bakal jadi pesaing Mulyono dan anak-anaknya untuk jadi presiden atau kepala daerah. Sebut saja nama Anies, Ahok, Ganjar, dan ada lagi Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemnahas, Tom Lembong, Ignatius Jonan, Bu Susi Pujiastuti, dan juga Andika Perkasa. Nama-nama ini mah prioritas segera disingkirkan oleh Mulyono. Bisa dibayangkan, terjunnya Andika ke kancah pilgub ini bakal sangat membuat gerah Mulyono. Lutfi memang sejak awal dipersiapkan menjadi gubernur setelah si anak lanang putra mahkota Kanjeng Putra Pangeran digorong-gorong menjadi wapres. Sebelumnya putra pangeran digorong-gorong lah yang dipersiapkan memimpin Jawa Tengah. Lutfi juga menjadi backup bagi calon-calon bupati dan wali kota lainnya yang juga orang-orangnya Mulyono. Sebut saja Gusti Bri, Diko Ginandito, dan Agus Irawan. Mereka rencananya diusung Kimples dan dipersiapkan melawan calon boneka atau kotak kosong. Dan kerajaan Jawa Pangeran digorong-gorong akan berdiri kokoh karena hal ini. Menyusul putusan MK nomor 60 dan 70, rencana BUS itu akhirnya gagal. Satu persatu juga orang-orang dalam yang bakal ikut pilkada itu mengundurkan diri. Mungkin takut kali ya kena dampak nama Mulyono yang terus merosot, terus nyungsep. Kalau rezim berganti, bisa repot juga kan kalau dikaitkan dengan Mulyono, apalagi kalau Mulyono sampai terseret kasus pidana. Akhirnya, hanya Agus Irawan yang masih terus maju pilkada Boyolali. Video kepala desa yang menyokong Lutfi juga menunjukkan dukungan kepala desa pada Agus Irawan. Agus yang juga adik dari David, asisten pribadinya Mulyono. Agus sebelumnya orang biasa, PNS biasa, dan bukan pejabat struktural di Pemkot Solo. Bukan orang yang aktif di masyarakat, bukan pula aktivis atau pegiat sosial. Majunya Agus jadi calon bupati jelas mencurigakan. Gambaran bupati boneka terlihat jelas. Boneka Mulyono untuk menggusur dominasi PDIP dan Seno Gede di Boyolali. Sebenarnya, pola Mulyono itu jelas, termasuk juga dalam pencalonan Lutfi ini. Menjelang pencoblosan nanti, mendadak bakal ada baliho besar Lutfi menyebar masif di seluruh pelosok Jawa Tengah, dari kota sampai desa. Apa gunanya baliho itu? Ternyata bukan cuma untuk mengenalkan sosok Lutfi ke masyarakat. Baliho yang banyak itu menunjukkan ke masyarakat kalau Lutfi punya banyak dana untuk kampanye. Artinya, dia bisa kuat bagi-bagi amplop dan bansos yang banyak. Masyarakat Indonesia memang masih banyak yang hanya berpikir tentang keuntungan sesaat, apalagi di tengah sulitnya perekonomian saat ini. Nggak akan berpikir jauh juga dananya dari mana, apalagi berpikir itu penyalahgunaan uang negara. Mestinya ambil saja bansos dan amplopnya, coblos yang lain. Dan masyarakat juga harus menyadari kebanyakan bansos itu memang uang negara yang diperuntukkan kelompok masyarakat miskin dan rentan masalah sosial. Memang hak mereka, tanpa perlu merasa terikat memilih calon gubernur tertentu. Lalu, bagaimana peluang Jenderal Andika melawan Lutfi ini? Sebenarnya, kas Andika besar juga. Dalam 3 dekade terakhir, hanya Ganjar yang jadi gubernur Jateng tanpa berlatar belakang tentara. Pilkada-pilkada sebelumnya selalu dimenangkan gubernur berlatar belakang Jenderal TNI. Andika sendiri bukan jenderal kaleng-kaleng, prestasinya seabrek. Sebagai Panglima TNI, Andika bukan cuma berhasil membuat jajaran TNI kita kuat dan siap di lapangan, tapi juga sukses meningkatkan kesejahteraan prajurit dengan luar biasa. Yang paling menonjol tentu saja keberhasilannya menyediakan perumahan prajurit di mana-mana. Ini seperti mengakhiri kisah sedih banyak prajurit yang seringkali tidak punya rumah di masa pensiunnya. Ngenes.
Apa yang dilakukan Andika ini secara tidak sengaja serupa dengan apa yang dilakukan Ganjar semasa masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Program beli tanah dapat rumah yang disiapkan Ganjar bagi kelompok berpenghasilan rendah sukses mengantarkan banyak warga Jawa Tengah berpenghasilan pas-pasan memiliki rumah. Jelas kemampuan menyediakan rumah bagi warganya ini jauh lebih hebat daripada sekedar bagi-bagi bansos sesaat. Duit negara pula. Rakyat Jawa Tengah harus diingatkan itu, biar nggak kalap sama beras dan amplop. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.